yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, la tasbutud da'awi bil aqwali hatta takuma bi itsbati hal bayyinatu minal af'ali wal a'mali. Artinya, pengakuan seseorang tentang sesuatu dengan tutur katanya tidak dapat diterima sampai setelah ia dapat menunjukkan bukti dari perbuatan dan perilakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man wala wa ba'd. Qala al-Qutb al-Irsyad al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad ila qawlihi radhiyallahu anhu, la tathbutu ad-da'awi bil aqwali hatta taguma bi itsbatihal bayyinatu minal af'ali wal a'mali. Tidak dikatakan pengakuan atau orang yang mengaku bahwasannya dirinya seperti ini dan seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya seorang penuntut ilmu, thalabul ilm, seorang santri, maka pengakuannya itu melalui lisan tidak bisa dikatakan pengakuan. Tidak bisa dijadikan itu tolak ukur. Tidak ada orang yang mengatakan atau mengaku pada dirinya bahwasannya dia adalah seorang alim, maka pengakuan daripada ucapan itu belum bisa diterima. Tidak orang mengatakan pada dirinya bahwasannya aku orang yang dermawan, maka bisa jadi itu ucapan hanya sebatas ngaku-ngaku, ya. Dubah, imamah, sorban, itu tidak bisa kita katakan orang yang menggunakannya, yang memakainya adalah ulama. Atribut, baju polisi, pakai topi polisi, atribut tentara, TNI. Ketika kamu menggunakan itu atribut pakaian seragam, apa kamu dinamakan aparat? Sehingga ada bukti yang bisa memperkuat ucapan tersebut atau pengakuan daripada yang keluar dari mulut dan lisan orang yang mengaku tadi, baru dengan bukti itu dia bisa diakui. Gimana orang dikatakan para penuntut ilmu, seorang santri, kalau sunnah Nabi dia tinggalkan, semisal siwa, sholat qobliyah, ba'diyah, sunnah-sunnah Rasul tidak dia lakukan, berarti ini pengakuannya dusta. Bagaimana ada orang yang mengatakan dan mengaku cinta kepada Allah tapi terus bermaksiat, terus melanggar perintah Allah, terus meremehkan kewajiban-kewajiban haknya Allah. Atau orang mengatakan, mengakui dirinya dengan lisan dan ucapannya cinta kepada Rasul, tapi tidak menjaga dari syariatnya, sunnahnya, maka ini dikatakan mudda'in kadzdzab,
ngaku-ngaku pendusta nih. Cuma ngaku-ngaku saja ya. Tapi pada aslinya nih orang kan katakan pembohong. Hanya bisa mengaku berlisan. Lalu bagaimana untuk membuktikan pengakuan? Harus ada bukti bil aqwal wal af'al au minal af'ali wa aqwali. Lihat bagaimana perbuatannya. Lihat bagaimana gerak-geriknya. Lihat bagaimana kesehariannya. Lihat bagaimana amalnya. Itu yang membuktikan ya, ucapan yang dia akui atau pengakuan dari orang lain terhadap dirinya. Nafsu ini kan suka dipuji, senang disemangati, senang kasih ucapan omongan-omongan yang bagus ya. Kamu bukan orang yang berilmu, tapi ketika kamu dibilang ustadz, dipanggil guru, nafsu kamu pasti senang. Padahal kamu tahu bahwasanya kamu itu tidak pantas dipanggil ustadz, guru ya. Tapi karena nafsu tadi dia senang. Seperti itu juga kita punya nafsu tidak senang kalau dimaki, dicaci. Sekalipun kita adalah orang yang melakukan kebaikan yang tidak pantas untuk mendapatkan, tidak layak untuk dicaci dan dimaki misal, atau apalagi difitnah. Tapi nafsu tadi itu kadang-kadang menolaknya. Nah, jadi lihat bagaimana amal itu orang. Kamu bilang itu orang baik, itu kan ucapanmu. Tapi ingin membetulkan apa yang kamu ucapkan atau pengakuanmu, baik untuk diri sendiri atau orang lain yang ditujukan, itu butuh bukti. Kalau kita bilang atau kita dapatkan informasi itu orang baik, itu orang alim, itu orang begini dan begitu, namun realita amal dan ucapannya, perbuatannya bertolak, maka dia tidak layak untuk dikatakan sebagaimana yang kamu dengarkan ya. Makanya di sini orang yang mengaku-ngaku, mengatakan cinta kepada Rasul, harus ditegakkan atas dirinya bukti dari pengakuannya. Kembalikan khitab itu kepada diri kita masing-masing. Seandainya kita saya tanyakan apakah kita cinta sama Rasul, cinta sama Nabi Muhammad, ya otomatis nafsumu akan mengatakan, kami cinta Habib sama Nabi Muhammad, kami cinta Habib sama Rasulullah. Ya karena saya bertanya. Nah, sekarang nggak usah seperti itu. Tanya sama diri kita masing-masing. Tanya sama nafsu kita masing-masing. Tanya sama jiwa kita masing-masing. Kamu yang bikin pertanyaan untuk dirimu dan kamu yang menjawab pertanyaan yang kamu bikin. Berkaitan dengan Nabi Muhammad. Apa kita cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh iya. Tidak mungkin kamu akan mengatakan aku tidak cinta sama Nabi. Nah, harus kamu bisa mampu mendirikan pada dirimu al-bayyinah, bukti. Tegakkan dari pengakuanmu terhadap dirimu atas pertanyaanmu, kau tujukan kepada dirimu al-bayyinah, bukti. Ayo, buktinya apa aku cinta kepada nabiku? Aku bertanya kepada diriku terhadap Nabiku Muhammad, apa aku mencintainya atau tidak? Maka aku harus menunjukkan dan membuktikan dari ucapan kita, dari perbuatan kita,
dari sepak terjangnya kita, dari diam dan gerak-gerik kita. Tunjukkan adakah itu bisa mencerminkan atau berdirinya hujjah yang memastikan pengakuanmu itu layak untuk disandang. Kalau cuma sekedar mulut saja yang ngomong, itu namanya ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu namanya. Cinta sama ibu dan bapakmu, ya buktiin. Cinta sama gurumu, tunjukkan. Mana buktinya? Cinta sama istri dan anakmu, ya buktikan. Cinta sama harta bendamu, buktikan. Cinta dengan kedudukan dan jabatanmu, tunjukkan. Kalau bagus, semua terarah, berarti pengakuanmu itu layak untuk kamu dapatkan. Maka dari itu Allah mengatakan dalam Al-Quran agar Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, memberitahukan kepada kita umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya Muhammad, kasih tahu umat manusia yang beriman kepadamu, kalau mereka cinta kepadamu. Siapa? Nabi kita Muhammad. Kalau mereka cinta kepadamu wahai Muhammad, fattabi'uni, suruh mereka ngikut. Siapa yang diikut? Ya kamunya, karena mereka bilang cinta sama kamu. Mereka mesti buktikan. Bagaimana? Ikuti yang kamu datangkan. Ikuti ajaran yang kamu ajarkan. Ikuti sunnah yang kamu contohkan. Karena kata Allah, dengan mereka mengikuti apa yang kamu datangkan adalah bukti kalau mereka betul mencintai kamu. Kalau tidak ada, maka itu pembohong, kata Allah. Nah, nanti kalau mereka sudah mengikuti apa yang kamu datangkan, mereka sudah mendirikan, menampilkan bukti daripada kecintaan mereka, bukan sebatas lisan saja, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Baru Allah akan cinta kepada kita. Masya Allah. Dapetin cintanya Allah itu pintunya Nabi Muhammad. Bagaimana orang bisa mau mendapatkan cinta Allah langsung kepada Allah? Ya nggak bakal sanggup, nggak bakal bisa, nggak akan ada yang kuat. Yang membuat itu bisa kita dapatkan karena kita masuk pintunya. Pintunya adalah Nabi kita Muhammad. Ikutin apa yang datang dari Nabi, ikutin apa yang diajarkan Nabi, apa yang disunnahkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, dapat cintanya Allah. Udah dapat cinta Allah, ada nilai bonusnya lagi. Yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya ku ampuni, gitu. Karena udah dapat cinta dari Allah. Dapat cinta dari Allah bukan sebatas cinta, tapi dosanya diampunkan sama Allah. Allah jadikan cinta kita shadiqan insyaallah untuk Nabi kita Muhammad. Ya, betul-betul cinta kita kepada Nabi sungguh-sungguh, bukan sekedar penuturan kalimat dan ucapan belaka. Dan itu terbukti dengan bagaimana perilaku kita. Orang cinta sama Allah, takut dia sama murkanya Allah, sehingga dia tidak akan melakukan perkara yang mendatangkan mudarat untuknya dari Allah. Kita cinta kepada Allah tapi maksiat terus jalan. Mulutnya terus ngomongin orang, hatinya terus benci sama orang. Gimana mau cinta sama Allah yang seperti ini? Namanya mudda'in kadzab, dusta itu namanya. Cinta sama Allah tuh orang semakin takut. Siapa orang yang paling takut sama Allah? Ya orang yang paling kenal sama Allah. Semakin orang kenal dan dekat sama Allah, semakin dia takut dengan apa yang membuatnya bisa jauh daripada rahmat Allah. Apa yang menjauhkan manusia dari rahmat Allah? Al-ma'siyah. Dia tidak bakal mendekat kepada perbuatan yang menjauhkan dia dari rahmat Allah. Nah itu
Betul orang takut kepada Allah. Takut kepada Allah tapi sholat ditinggal. Nah, perkara yang wajib nggak dikerjakan. Maksiat dipelihara. Hasud dipelihara. Benci dipelihara. Hawa nafsu diikuti. Muddain kadzab, pendusta. Allah selamatkan hati kita insyaallah. Berkata Abdullah Al-Ghurshi, al-mahabbah hiya an tuhibba kullu kaliman ahbabta wala fala yabgha laka minka syai'. Dikatakan al-mahabbah, cinta itu pengakuan. Apa artinya? Yaitu kamu menghadiahkan, memberikan semua dirimu. Artinya kamu menghadiahkan, memberikan semua jiwamu untuk siapa yang kamu cintai. Itu baru mahabbah itu namanya. Baru betul-betul cinta dia. Tapi kalau masih mikir-mikir, masih setengah-setengah, ya hasilnya juga mikir dan setengah. Maksudnya mahabbahnya juga masih mikir dan setengah. Sama seperti ilmu pernah mengatakan, a'tini bikulliyatik fa'asa an a'tika ba'dhi. Kasih aku semua yang ada pada dirimu, kata ilmu. Mudah-mudahan aku berkenan memberimu sedikit dari aku. Sebab kamu pengen ilmu, kata ilmu, aku minta semua darimu. Sungguh-sungguhmu, semangatmu, kecerdasanmu, seriusmu, pengorbananmu, sinikan semua, kata ilmu. Kalau sudah aku dapatkan semua darimu untukku, kata ilmu, mudah-mudahan aku tergerak hati untuk ngasih sedikit dari diriku kepadamu. Lalu bagaimana orang yang malas-malasan untuk mendapatkan ilmu? Apa dia bakal mendapatkan sebagian? Orang yang nggak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, apa dia bakal mendapatkan ilmu tersebut? Yang ngasih seluruh untuk ilmu aja masih mungkin dikasih sedikit. Karena ilmu itu agung, luar biasa, mulia. Mau itu ilmu secara zahir yang kita pelajari atau ilmu yang berkaitan dengan at-tasfiyah, membersihkan jiwa kita, membersihkan sanubari kita, membersihkan hati kita. Semua itu ilmu. Dan dengan itu kita bisa mengetahui apa itu mahabbah. Dan dengan itu juga bisa membuktikan apakah pengakuan kita ini betul atau dusta. Semua ilmu, mau ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi semua pelajari, semuanya ambil. Setelah itu baru kamu bisa mengatakan pada dirimu apa yang ingin kau akui. Dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu dan dengan amal-amalmu. Jangan kosong daripada pengakuan tersebut, asas, dasar daripada yang bisa membuktikan apa yang kau akui terhadap pengakuan tersebut. Orang pakai kopiah, pakai busana muslim. Apa mau apa ente bisa katakan itu pasti orang muslim? Jadi pakaian itu bisa menipu. Tapi kalau kamu lihat dia sholat, dia datang ke masjid menjaga berjamaah, berarti ada bukti memang dia layak menggunakan tuh pakaian. Ya,
Dia pantas untuk dikatakan memang muslim. Berarti ada orang pakai pakaian muslim padahal dia muslim, tidak sholat, wala jaga berjamaah. Berarti ini ngaku-ngaku aja, zahirnya dia muslim. Tapi tidak pantas itu pengakuan ketika tidak ada di dalam realita dan keseharian. Sama halnya juga orang yang berkaitan dengan masalah hati. Nah, ikhlas. Dia mengatakan dirinya ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang sabar. Itu kan masih sebatas pengakuan. Kalau belum diuji, belum dicoba, belum bisa dikatakan dia betul-betul sabar, ikhlas. Jadi diceritakan di Tarim dulu, pernah ada satu orang Sada Alawin, dari keturunan Alawin, orang soleh. Dia ingin bertanya dan dia ingin membuktikan bahwasanya diri ini termasuk orang yang ikhlas atau bukan ikhlas. Akhirnya ini orang soleh satu ini datang ke satu orang bawa uang sekresek, banyak dah bawa uang banyak. Ya fulan, terima ini. Pas dibuka, oh duit nih, masya Allah, untuk aneh. Iya, ana minta tolong, artinya ini uang ana jadikan bayaran, artinya aku bayar kamu. Itu apa? Besok Jumat. Ya. Habis sholat Jumat, kamu berdiri, kamu maki-maki aku, kamu caci maki aku habis-habisan. Loh, kok bisa seperti ini katanya? Ya, ini upahnya. Kalau di Tarim itu dulu kalau seandainya sholat Jumat itu di satu tempat aja, masjid jami. Sampai sekarang ya, mungkin ada sekarang ini beberapa masjid dibuka. Ya, kalau di zaman saya kemarin itu 1, 2, 3, 4 masjid yang dibuka untuk Jumat. Atau terakhir antum berapa masjid dibuka di Tarim itu untuk agama Jumat? Lumayan banyak. Wahabi juga naik. Loh, kok bisa seperti ini katanya? Ya Habib, kenapa seperti ini katanya? Udah, ikutin aja, ini duit upahnya. Tapi besok habis sholat Jumat ini yang kumpul orang soleh, orang alim di masjid jami itu, masya Allah semua itu. Aulia duduk semua Jumat di masjid jami Tarim itu, dekat Rubat pada saat belajar. Pokoknya ini upahnya ya. Terus kata ini tadi orang, gak usah seperti itu juga ya Habib. Nah kalau kamu ndak mau, aku cari orang lain. Mau ndak? Ya Her. Tapi besok habis Jumat kamu maki-maki ya. Ya, ternyata memang ndak salah pilih ini Sayyid satu ini. Yang dibayarnya ini memang orang yang nggak bisa jaga mulut. Orang masuk orang apa namanya, ahli kepo, ahli ngomongin orang, ahli memaki. Bilang itu marhaba. Mestinya antum doa usah repot-repot ya Habib, kasih duit satu gepok kayak gini. Antum nggak kasih duit aja aneh bisa lakukan, memang gawean anak gitu. Tapi kalau antum sudah kasih kayak ini, anak kasih antum makian yang tidak pernah anak keluarkan untuk orang. Tak besok tak siapin. Anak siapin makian yang terdahsyat yang antum bakal dengarkan. Habis Jumat betul, udah selesai orang dari Jumat berdiri ini hamba Allah, dimaki habis-habisan ini Sayyid satu ini. Diam dia mendengarkan, bukan yang makian yang keluar,
Dia mendengarkan hatinya, batinnya. Terdeteksi dengan makian yang kau dengarkan apa enggak? Artinya kayak mesin pendeteksi itu ya. Tek tek, ada nggak, bergerak enggak? Terasa kak, kau merasa kak dihina, dimaki itu, atau stabil? Dia ngecek itu di hatinya. Bukan dengar omongan ini tadi memperhatikan orang. Masya Allah, ente dicaci maki di masjid Islamik ini nah, habis berdiri Jumat ini. Ya. Atau ke ente sholat di Jumat di Al-Ma'arif itu 3 lantai full, menyaksikan ente dicaci maki sama orang dengan makian cacian yang terhebat, setarakan pernah dikeluarkan sama satu orang umpama. Nah, kira-kira gimana gitu? Ini nama baik. Namamu itu didengarkan sama semua orang yang hadir itu. Sebentar aja menyebar. Kalau dulu nggak ada medsos. Kalau sekarang ya Allah, orang bangga dengan ghibah itu bangga. Satu pekerjaan kayak yang mendatangkan derajat. Iya, mendatangkan derajat finnar. Ya, yang buka-buka medsos, yang menyebarkan maksiat, bahkan bangga dengan maksiatnya. Ya, dia pertontonkan dirinya di medsosnya, kecantikan wajah di medsosnya. Ini bangga dengan maksiat. Dalam istilah lisan Nabi mengatakan mujahirin namanya. Ya. Mujahirin. Kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu mendapat maaf dari Allah. Bilang Nabi seperti illal mujahirin. Ya. Mujahirin ya. Bukan muhajirin, mujahirin. Berapa lalu malamnya salah nyebut terus. Nah, ada beberapa nih, majelis taklim mujahir. Ya. Muhajir jadi mujair. Besok nanti mujair ikan, lusa gabus, hari ketiga pempek Palembang. Semua umatku dimaafkan kata Nabi. Mendapatkan maaf dari Allah. Dari apa? Dari semua dosa itu dimaafkan kita ini selama ada iman dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang ijhar, menampakkan. Siapa itu mujahirin? Minal mujahirin alladzina yaf'alu kada wa kada bil laili wa satarahullahu fil laili hatta yusbihu wa yujharu fi ma'siyatihi wa qala li fulan anna fa'altu kada wa kada al bariha. Orang yang mengekspos maksiatnya ada mujahir. Ini orang nggak bakal dapat maaf dari Allah. Kenapa? Semalam dia bermaksiat, itu ditutup sama Allah maksiatnya. Pagi-pagi dia bangun, dia tampilkan dengan bangga maksiatnya. Semalam aneh ngelaku, semalam lomba minum minuman keras, aneh 10 botol habis. Semalam lomba ini, semalam judi aneh menang, dapat ini dah, bangga. Dikabarkan kamu malam tadi punya dosa, melakukan dosa itu dimaafkan loh sudah sama Allah, ditutup sama Allah. Kenapa kamu tampilkan? Ini jahat nih. Ini lebih dari virus ya, lebih dari racun yang mematikan kalau kamu tidak bisa menggunakan dengan baik. Yang di dalam, khususnya kalian perempuan. Apa yang kamu banggakah dengan tampilan wajahmu di medsos dilihat sama umumnya manusia yang beriman dan yang tidak beriman melihatmu? Padahal semalam kamu sudah bermaksiat, ditutup sama Allah. Dosamu dihapuskan sama Allah. Kenapa kamu bangga pagi-pagi bangun kau tampilkan lagi itu maksiat? Sengaja lagi dengan penuh kebanggaan. Ada yang sedang tari-tari ditampilkan. Ada yang Masya Allah tangannya ada ukiran pacar gitu, cut tangannya aja nongol. Ini tangan kulitmu dilihat sama orang yang tahu dan yang tidak tahu.
Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Nabi itu sebelum mati aja khawatir, takut lekuk badan dan tubuhnya itu, walau udah ditutup kafan dilihat sama laki-laki yang bukan muhrim. Tiba Asma binti Umais mengatakan, ya Rasul, ya Fatimah ya binti Rasulullah, ana pernah dengar kalau di tempat di negeri sono kalau ngantar jenazah itu ada caranya begini. Akhirnya dibikin seperti replika ya. Dari pelepah korma dibuat begini-begini lalu ditutup pakai pin. Ana seneng kata Fatimah. Kalau aku mati, tutup aku dengan ini, bawa jenazahku dengan ini, sehingga tidak ada orang laki-laki di luar sana yang melihat atau mendapati lekuk tubuhku walau aku sudah dikafanin. Itu pertama nahash terjadi itu. Yang pertama kali keranda jenazah itu buatan untuk putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mati aja beliau tidak mau lekuk tubuhnya dilihat, jasadnya itu walau padahal ketutup, tidak mau ya. Jadi tidak heran nanti yaumil qiyamah itu ketika beliau Fatimah Az-Zahra dikatakan dalam hadis itu melewati Shiratal Mustaqim, tidak ada yang berani ngangkat kepala, saking beliau itu dilindungi kehormatannya oleh Allah di akhirat karena sebab beliau melindungi kehormatan dan kemuliaannya waktu masih hidup di dunia. Semua penduduk mahsyar nundukkan kepala, tidak ada yang bisa mengangkat kepala melihat putri Nabi lewat Shiratal Mustaqim. Allah jadikan istri anak perempuan kita di belakangnya insya Allah ya. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti muddain orang yang mengatakan cinta sama Nabi tapi melanggar hukum Nabi, berpaling dari Nabi, yang mengatakan cinta Fatimah Az-Zahra atau Ummahatul Mukminin tidak mengikuti cara dan langkahnya, tapi yang diikuti ya Allah yang nggak beriman ya. Yang dicontoh musuh-musuhnya Al-Batul, Az-Zahra, dari sisi pakaian, dari siapapun, tidak ada pengecualian. Mau itu anak ustadz, kiai, habaib, ulama, kalau tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran, kasihan yang seperti itu. Ya, tidak pantas dia mengatakan aku cinta sama Nabi, cinta sama Fatimah, tapi agwal wal afal berpaling, pendusta yang seperti itu. Nah, insya Allah tidak ada di antara kita orang-orang yang pendusta, insya Allah. Jadi dicaci maki, dia cuma lihat perhatikan anak ini bergerak dah hati anak. Sampai yang tukang maki ini tadi habis bahan makiannya, tidak ada lagi apa yang mau anak caci maki. Baru dia buka mata, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Dia merasakan dirinya tidak terdetak sama sekali untuk marah, untuk tidak terima, untuk ini dari setiap cacian yang dia dapati. Ya. Nah, kita kan beda, kalau dipuji suka, dimaki kadang-kadang tidak terima. Nah, orang yang ikhlas dia tengah-tengah. Orang yang memang betul-betul pantas untuk diakui seperti sebagaimana yang harus diakui, dia tidak bakal terpengaruh ya, dengan apapun. Jaga masalah hati juga, tidak boleh kita mengakui diri kita begini dan begitu hingga didirikan bukti, dan itu bisa terlihat daripada a'mal wal af'al. Amal wal agwal wal amal, atau amal wal agwal, ucapannya bagaimana, pantas ndak, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya thayyib atau sebaliknya bagus atau tidak. Nah, itu membuktikan siapa kamu sebetulnya ya, tanpa harus dibilang oleh orang ya, itu sudah membuktikan kamu di sisi Allah layak untuk dikatakan inti orang baik, inti orang berilmu, inti orang yang berakhlak, karena memang ada realita, ada buktinya ya. Kemudian mempelajari cara untuk kita membersihkan hati kita dari pengakuan-pengakuan ya. Jadi pengakuan ini bisa secara zahir ataupun secara batin. Yang zahir itu harus kita buktikan, batin kita yang berkaitan dengan sanubari dan hati juga harus terbukti ya, sehingga sinkron dua-duanya berjalan
dan mendapatkan keberkahan. Jadi tunjukkan kalau memang kamu seperti yang ingin kamu akui pada dirimu, atau kamu mendengar daripada orang lain bahwasanya kamu seperti ini dan seperti itu, kamu harus tunjukkan apa yang dia sampaikan orang itu betul atau tidak. Ya, Imam Abi Hanifah itu lewat satu pasar. Orang di pasar ngomong, ada Imam Azim, Masya Allah, sehari semalam sholat sunnahnya aja 1000 rakaat. Sholat sunnah mutlaknya 1000 rakaat sehari semalam. Padahal beliau itu sehari semalam cuma 500 rakaat. Tapi husnudzon orang yang memberikan pengakuan bahwasanya Imam Abi Hanifah sehari semalam 1000 rakaat. Beliau tidak mau pengakuan itu orang menganggap memang 1000 padahal aku cuma 500. Dibuktikan daripada dugaan orang tersebut untuk dirinya sendiri. Maka sejak dia mendengar itu, dia melatih, melawan dan memaksakan nafsunya sehingga sampai kepada setiap malam, satu hari semalam 1000 rakaat. Tadinya cuma 500. Bukan dia tersanjung dengan pujian orang 500 rakaat apa 1000 rakaat, padahal tidak, tapi dia harus buktikan apa yang diduga sama orang memang betul ada pada saya. Wa illa kita akan tertipu. Oh iya kan belum tahu, padahal enggak sama sekali. Itu kan dugaan dia saja, padahal enggak ada sama sekali. Manipulasi semua ini. Ini ngaku-ngaku namanya. Dikira Allah tidur, Allah tidak tahu. Nah, jangan seperti itu. Harus ada pada diri kita apa yang diakui dirimu sendiri atau diakui oleh orang lain. Memang harus didirikan al-bayyinah, bukti, ya. Tunjukkan itu pada dirimu, bukan orang lain. Ngapain nunjukkan itu kepada orang lain? Ya, tunjukkan itu pada dirimu. Ya, biar Allah yang tahu, biar Nabi yang tahu, nggak perlu orang lain yang tahu. Ya kalau memang Allah dengan orang lain tadi mau memberitahukan bagaimana kami, sudah itu atas kehendaknya Allah. Tapi kalau untuk kamu memberitahukan kepada orang lain, berarti kamu keluar daripada, ya, khawatir kamu terpleset, tergelincir, bahaya untuk dirimu sendiri. Tapi apapun itu harus kamu buktikan pada dirimu sendiri. Tidak perlu kamu mendapatkan, kamu jadi saksi orang lain, ya. Kalau aku sholat sunnah, kamu jadi saksi, ya. Kalau aku jadi hadir arba'in, kamu jadi saksi, ya. Tidak usah. Yang penting itu buktikan pada diri kita. Ya, tutupi semua yang bisa kamu tutupi, ya, dari kebaikan, bukan saja kekurangan yang kita tutupi dari orang, juga kebaikan yang pernah kita lakukan, yang atau kita lakukan itu tertutupi. Ya, jika Allah ingin membukanya, maka itu sudah atas kehendak Allah, pasti di balik itu ada hikmah. Ya, tapi tidak darimu untuk mendapatkan pujian atau diketahui oleh orang di luar sana. Allah beri pemahaman dan Allah selamatkan hati kita insya Allah. Allah jadikan perkumpulan kita penuh makna dan barakah, penuh hikmah dan pengamalan, penuh daripada maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah tertujukan untuk kita, untuk hati kita, zahir kita, batin kita, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini yang senantiasa membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyati syifa syarifan nur Zainab Uluwiyah. Waliman awsana bidu'a syifaan Allah yashfihim